adalah berakhirnya hubungan kerjasama antara karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuannya yang telah disepakati atau mungkin berakhir di tengah karir. Mendengar istilah PHK, terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan bekerja. Oleh sebab itu, selama ini singkatan ini memiliki arti yang negatif dan menjadi momok menakutkan bagi para pekerja. Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Alasan boleh tidaknya pemutusan hubungan kerja di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: 1. Pekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja berhalangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pekerja menikah. 4. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja perusahaan atau perjanjian kerjasama. 5. Pekerja mendirikan menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Di samping hal tersebut, ada juga yang membolehkan pengusaha mengadakan pemutusan kerja dengan karyawan dengan berdasarkan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, minum minuman keras, memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang dan menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman kerja dan pengusaha di lingkungan kerja, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang harusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Pengaruh PHK terhadap perusahaan dan karyawan. Dengan adanya pemberhentian karyawan tentu berpengaruh sekali terhadap perusahaan, terutama masalah dana. Karena pemberhentian karyawan memerlukan dana yang cukup besar, diantaranya untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan dan untuk membayar tunjangan lainnya. Begitu juga pada saat penarikan kembali karyawan, perusahaan pun mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membayar kompensasi dan pengembangan karyawan. Kerugian yang dialami perusahaan begitu banyak, begitupun juga kerugian yang dialami oleh karyawan. Kerugiannya yaitu tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, menganggur dalam jangka waktu lama, hubungan dengan teman kerja terputus, rasa percaya diri berkurang karena menganggur terlalu lama, serta harus berusaha mencari pekerjaan baru. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Apa saja jenis-jenis pemutusan hubungan kerja? Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja sementara, dan ada 2 kategori. Yang pertama, sementara tidak bekerja. Terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan mereka, keluarga mereka, melanjutkan pendidikan. Keadaan ini disebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang, namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Yang kedua, ada pemberhentian sementara. Berbeda dengan sementara tidak bekerja, pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis. Misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi menyebabkan perusahaan mengalami chaos, atau karena siklus bisnis. Pemberhentian sementara dapat diumumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia yang hati-hati. Yang kedua ada PHK pada kondisi normal atau sukarela.
Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau biasa dikenal dengan PHK sukarela. Pemutusan hubungan kerja ini diakhiri tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Beberapa alasan PHK ini adalah karena berakhirnya masa kontrak, tidak lolos masa percobaan, kerja memasuki usia pensiun, atau buruh meninggal dunia. Dan yang ketiga, ada PHK pada kondisi tidak normal atau tidak sukarela. PHK secara tidak sukarela atau dipecat oleh perusahaan berbeda dengan diberhentikan. Pemutusan hubungan kerja ini diakibatkan oleh perilaku karyawan itu sendiri. Misalnya, karyawan tidak menunjukkan kinerja yang baik, tidak jujur, dan tidak bisa bekerja dalam tim. Atau ketika karyawan melakukan pelanggaran yang berat seperti tindakan kriminal. Penjelasan tentang kesalahan berat itu diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perselisihan hubungan industrial. Apa itu perselisihan hubungan industrial? Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau Undang-Undang PPHI ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat. Adapun tahapan penyelesaiannya yaitu untuk selanjutnya yaitu prosedur PHK. Prosedur PHK yang perlu ditempuh perusahaan dalam melakukan PHK. Yang pertama, mengusahakan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Apabila PHK memang merupakan cara terakhir perusahaan untuk menyelesaikan masalah, maka para pihak perlu melakukan pembinaan sesuai amanat pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kompensasi pemutusan hubungan kerja PHK. Perhitungan uang pesangon UP paling sedikit sebagai berikut. Perhitungan uang penghargaan masa kerja UPMK ditetapkan sebagai berikut. Uang pengganti hak yang seharusnya diterima UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk karyawan atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana karyawan atau buruh diterima bekerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau lebih uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Di kasus pemutusan hubungan kerja di masa pandemi COVID-19. Pengaturan pemutusan hubungan kerja pada masa darurat kesehatan sebagai bentuk force majeure dapat dilakukan oleh pengusaha atau pengusaha atas pertimbangan perusahaan yang terancam tutup akibat pandemi COVID-19 yang termasuk force majeure dan boleh dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 151A huruf G dan pasal 154 huruf D Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 151 dan 154 UUK. Apa itu force majeure? Force majeure dapat dikatakan sebagai keadaan kahar, yaitu kondisi di mana terjadi hal yang tidak dapat dikontrol oleh debitor karena berada di luar kendali keusahanya sehingga debitor tidak dapat melakukan prestasinya penuh. Dalam hal pengaturan kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi pekerja yang di PHK pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia diatur dalam pasal 153 ayat 1 sampai dengan pasal 153 ayat 3 UUK yang tidak dapat diubah dalam pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal kewajiban tersebut belum mampu terpenuhi,
maka perusahaan dapat mengajukan penangguhan pembayaran uang pesangon atau pelaksanaan kewajiban tersebut kepada pekerja dengan melakukan perundingan terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Adapun saran untuk situasi sekarang ini adalah adanya gotong royong akan mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik untuk menghindari adanya PHK. Dalam rangka mencegah adanya PHK, Kementerian Ketenagakerjaan telah mempublikasikan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M-HK-3/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerjaan atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Bab terakhir yaitu penutup. Simpulan permasalahan tenaga kerja adalah permasalahan yang terjadi salah satunya tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan sebuah momok bagi karyawan atau buruh, mempunyai dampak seperti lingkaran maut yang siap menyerbu ke sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi cangkupan permasalahan pekerja atau buruh yang di-PHK dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan dinamika dalam sebuah organisasi, perusahaan, dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka itu kurang tepat karena PHK merupakan proses yang akan dialami semua karyawan, misalnya dengan pensiun atau kematian.